Halo. Di sini kita mau ngobrol santai. Jadi setelah banyak buku yang dilalui, saya mulai merasa bahwa sebenarnya bukan review buku goal saya, tapi sebenarnya buku ini bermanfaat apa ke hidup saya. Jadi atau apa yang sudah saya lakukan tentang buku ini di dalam kehidupan saya. Terus hasilnya kayak gimana. Tapi tentu akan ada bedanya kalau habis baca buku terus langsung sharing atau review, ya mungkin sekedar ilmu yang didapat dulu. Jadi nanti ini adalah pembelajaran buat saya. Sebenarnya buku ini dibaca bukan untuk semua orang, tapi lebih ke apa yang bisa saya praktekkan dalam hidup saya. Good, teman-teman, buku kali ini buku cukup lama, yaitu berjudul Financial Revolution, karya Tung Desem Waringin. Dulu pertama kali baca, kemudian ini barusan baca lagi. Sebenarnya yang saya tangkap mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, saya jadi sadar banget bahwa memang aset alokasi sangat penting. Artinya kalau kita punya penghasilan misalnya 10 juta per bulan atau 1 juta per bulan atau berapapun itu, berapa persen sih yang mau kita sedekahkan, berapa persen yang mau kita tabung untuk tabungan emergency, berapa persen yang mau kita investasikan di tempat yang aman, berapa persen yang mau kita investasikan di tempat yang tumbuh itu bisa jadi tidak begitu aman. Kemudian baru sisanya berapa yang mau kita nikmatin atau kita gunakan. Nah, di situ saya jadi ngeliat bahwa sama ini saya pokoknya gaspol terus, setiap ada duit puterin. Terus kemudian balik, ada yang nggak balik, ada gitu. Tapi di sini jadi ngelihat memang ketika berapapun yang masuk tinggal dipisah aja, berapapun, mau sekecil apapun, segede apapun, dipisah itu akan jauh lebih bagus untuk jangka panjang. Apalagi nanti ada lanjutannya, saya juga habis baca buku Psychology of Money, mungkin di kedepannya kita sharing lagi. Nah, berikutnya di sini yang saya tangkap adalah bagaimana kita harus terus meningkatkan kapasitas diri sehingga yang kita kerjakan jadi semakin mudah. Contoh begini, kalau misalnya tugas saya adalah ngangkut batu bata dari depan jalan ke dalam rumah di ujung gang misalnya. Kalau sekali angkat saya adalah 10 batu bata, artinya kalau saya sehari harus ngangkat 1000 batu bata, saya harus bolak-balik 100 kali. Tapi kalau saya, atau ekstrimnya lah, mungkin saya harus ngangkut 10.000 batu bata, tiap angkat cuma 10, berarti kan 1000 kali bolak-balik. Bisa jadi dari kerja pagi sampai tengah malam itu yang namanya 1000 kali bolak-balik. Kenapa saya ngangkatnya 10? Mungkin kekuatan saya 10. Tapi kalau saya melatih otot saya di sela-sela saya ngerjain itu, bisa jadi minggu depannya jadi ngangkat 20, bolak-baliknya tinggal 5000 kali. Atau bolak-baliknya tinggal, kalau saya ngangkatnya 40 batu bata, misalnya pakai karung lah gitu, jadi 40 sekalian, nggak cuma pakai tangan, bisa jadi bolak-baliknya tinggal 500 kali gitu. Kok 500 kali? 250 kali. Itu contoh. Tapi ketika saya mulai menggunakan kekuatan yang lebih ditambah alat atau tools atau kendaraan, misalnya saya pakai panggul yang di situ ada 2 ember besar, mungkin bisa 40-40 atau 50-50, sekali angkat 100 kali. Akhirnya cuma tinggal bolak-balik 100 kali. Atau misalnya lebih ekstrim lagi, atau bukan ekstrim sih, misalnya saya pakai dorongan yang roda 3 itu, kalau teman-teman tahu, sekali angkat misalnya, saya juga nggak tahu batu bata cukup berapa ya, tapi ya ini kan imaginator, artinya 200 misalnya, atau 250. Artinya saya cuma tinggal bolak-balik 40 kali. Kalau sekali bolak-balik kayak 5 menit, 40 kali itu plus minus adalah 200 menit. Atau 3 jam, 4 jaman. Artinya mungkin yang kerjanya jadi dari 3 hari atau seminggu nyelesain itu jadi 3 hari, jadi 2 hari, sehari, terus 3 jam aja selesai. Atau yang next level adalah gimana kalau saya mulai kayak hire orang untuk mengerjakan pekerjaan itu. Jadi tanpa saya melakukan, batu batanya tetap terdeliver. Mungkin secara angka kita berbagi dengan orang tersebut, tapi ketika kita berbagi tersebut, itu bukan menjadi nilai kurang, malah menjadi nilai tambah, karena kita mendapatkan waktu kita kembali. Dan kalau yang mengerjakan atau 5 orang, bisa jadi tiap hari batu batanya yang diangkat banyak. Ya bayangin aja di sana lagi bangun gedung tinggi lah yang butuh batu bata. Gedung nggak pakai batu bata sekarang. Tapi poinnya memang pertama meningkatkan kapasitas diri, sehingga semakin kita meningkatkan kapasitas diri, B-nya makin tinggi, do-nya bisa makin kecil, hasilnya tetap gede. Apalagi kalau do-nya tetap gede, ya hasilnya jauh lebih gede lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang memulai perjalanan karir bisnis ataupun pekerjaan itu dengan niat untuk mendapatkan 2 hal. Yang pertama, financial freedom, kebebasan keuangan. Yang kedua adalah time freedom. Tapi bagian besar nggak pernah dapat dua-duanya.
Sebagian kecil dapat financial freedomnya, mereka bisa punya duit banyak, tapi sangat-sangat sedikit yang bisa mendapatkan keduanya, financial sama time freedom. Nah, di sini saya belajar untuk menggunakan leverage, gimana kita menggunakan leverage agar waktu kita bisa lebih banyak digunakan untuk hal yang mau kita lakukan. Salah satunya kita bisa menggunakan teknologi sehingga kerja lebih mudah. Kita bisa hire asisten, sekretaris, tim untuk membantu pekerjaan kita dan seterusnya. Tapi poinnya di sini belajar banget bahwa satu hal yang nggak bisa kembali hanyalah satu, yaitu waktu. Uang bisa kita cari, tapi waktu nggak bisa kita tarik mundur atau kembali ke masa lalu. Jadi pelajaran dari sini adalah tingkatkan kapasitas diri di tempat yang memang mau kita lakukan. Yang kedua adalah tahuilah bahwa waktu adalah sesuatu yang paling mahal di dunia ini nilainya, sehingga gunakanlah waktu dengan efektif. Untuk saya sendiri, efisien dan juga bahagia. Kalau kita udah efektif tapi nggak bahagia ngapain? Jadi bahagia perlu untuk kita enjoy in this life. Terima kasih.